Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Fadilah dengan NIM 2414010036. Saya berasal dari kelas 4 PIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Surat ini mengisahkan salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yaitu ketika beliau mendapatkan godaan dari istri, yaitu Al-Aziz. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, Nabi Yusuf tetap mempertahankan keimanan, kehormatan, dan akhlaknya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tidak hanya menjadi sejarah perjalanan hidup Nabi Yusuf, tetapi juga mengandung banyak pelajaran berharga dalam dunia pendidikan Islam. Melalui kajian tafsir Terbawi, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran mengajarkan pembentukan karakter, pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, serta pentingnya menjadikan keimanan sebagai landasan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Saya di sini akan membacakan Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا مخلصين واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا حالد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن العظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul azim. Artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya
orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan jika Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan dia termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang Asbabun Nuzul Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29 ini menceritakan peristiwa ketika Nabi Yusuf ini berada di rumah Al-Aziz dan mendapat godaan dari istrinya. Meskipun menghadapi godaan yang sangat berat, Nabi Yusuf tetap menjaga kehormatan dirinya karena keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa ini, Allah menunjukkan bahwa orang yang jujur dan bertakwa akan selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga akhlak, bersabar dalam menghadapi ujian, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tafsir tarbawi Quran Surat Yusuf ini. Pada ayat 23, Nabi Yusuf menolak godaan dengan berlindung kepada Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan, pengendalian diri, dan menjaga kehormatan. Pada ayat 24, Nabi Yusuf mampu mengalahkan hawa nafsunya dengan pertolongan Allah. Hal ini mengajarkan bahwa pentingnya iman dan kesadaran spiritual. Pada ayat 25, peristiwa baju Yusuf yang robek dari belakang menjadi bukti bahwa beliau tidak bersalah. Ayat ini menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Pada ayat 26-27, kebenaran dibuktikan melalui fakta dan tuduhan. Pendidikan Islam yang mengajarkan pentingnya keadilan dan objektivitas. Pada ayat 28 ini, Nabi Yusuf memahami bahwa tipu daya yang terjadi. Ayat ini mengajarkan kewaspadaan, kecerdasan, dan kemampuan berpikir kritis. Dan terakhir, pada ayat 29, Nabi Yusuf tetap bersikap santun dan memberi nasihat. Ayat ini juga mengajarkan etika komunikasi, pengendalian emosi, dan keteladanan dalam bersikap. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 23 sampai 29 meliputi yang pertama itu ada nilai tauhid, yaitu selalu mengingat dan berlindung kepada Allah. Yang kedua ada pengendalian diri, yaitu mampu menahan hawa nafsu dan godaan. Yang ketiga ada akhlak mulia, yaitu mampu menjaga kesopanan, kehormatan, dan etika. Yang keempat adalah kejujuran dan integritas, yaitu menjunjung tinggi kebenaran. Yang kelima ada kesabaran dan keteguhan iman, yaitu tetap istiqomah dalam menghadapi cobaan. Dan yang keenam, berpikir kritis dan waspada. Di sini kita tidak mudah tertipu oleh tipu daya kita sendiri. Dan yang ketujuh itu ada menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
Yang kedelapan, yaitu penyelesaian konflik secara bijaksana, di mana mengutamakan nasihat daripada emosi. Yang kesembilan itu memilih lingkungan yang baik agar terhindar dari pengaruh buruk. Yang kesepuluh itu moral dan etika dalam mengambil keputusan, yaitu selalu mendasarkan tindakan pada nilai-nilai agama dan kebenaran. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.